warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwanti SKOI, Guru BK SMPN 1 Cilacap, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Hari ini, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan membuat video pembelajaran dengan topik peran guru BK di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin doa dulu sama ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Ali. Silakan Ali dipimpin doanya. Belajar mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua ini di sini. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Kelas 7D ya. Ibu absen ya. Al-Bari hadir. Aldi hadir. Khalid, Fernando, Airanti, Ajija, Aijiliawati, Felisa, hadir semua ya. Oke, berarti semuanya dalam keadaan yang sehat sehingga bisa berkumpul ya untuk melaksanakan bimbingan dan konseling. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita cek dulu konsentrasinya mau. Siap? Siap. Konsentrasi. Ya, siap. Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Kata kuncinya guru berkata, ya. Kalau Ibu dengan guru berkata, kalian harus mengikuti semua ucapan Ibu. Kalau Ibu tidak bilang guru berkata, berarti jangan diikuti. Siap? Siap. Kita mulai ya. Guru berkata. Silakan berdiri. Oke. Guru berkata. Pegang pinggang ini. Guru berkata, ayo kita goyangkan. Ayo goyang-goyang. Kiri kanan, kiri kanan. Oke? Tidak salah. Guru berkata, angkat tangan kanannya. Guru berkata, angkat tangan kirinya. Guru berkata, hello. Guru berkata, turunkan tangannya ke dada. Guru berkata, turunkan tangannya yang tertinggal ke dada. Guru berkata, tepuk tangan. Guru berkata, tepuk 1 kali. Guru berkata, tepuk 2 kali. Guru berkata, tepuk 3 kali. Guru berkata, tepuk 4 kali. Guru berkata, tepuk 5 kali. Guru berkata, tepuk tangan. Masih ada itu lagi ya. Ini beneran sudut atau enggak gitu ya. Konsentrasi ya. Oke, ini cukupkan ya. Silakan duduk kembali. Konsentrasinya sudah bagus. Silakan duduk. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Pernah tidak kalian melaksanakan bimbingan dan konseling sekolah? Belum tahu atau belum kenal? Belum tahu. Ini di sekolah sebelumnya, di SD-nya ada guru BK-nya tidak? Ya. Ada bimbingan dan konseling? Ya. Jadi kalian baru mengetahui ada guru BK itu di sini, di SMP. Pernah tidak melakukan bimbingan dan konseling di sekolah? Tidak pernah. Kenapa? Satu. Anak baik. Anak baik. Oh, anak baik. Oke. Anak baik jadi tidak pernah melakukan bimbingan dan konseling gitu.
Ya, berarti yang suka dipanggil sama guru BK itu kenapa? Ada masalah, anak-anaknya ada masalah gitu. Jadi guru BK itu guru yang khusus untuk anak-anak bermasalah, maksudnya gitu? Iya, oke. Nah, pembelajaran kali ini Ibu tujuannya ini kalian bisa menganalisis ya, apa itu pengertian bimbingan dan konseling, apa itu tujuannya bimbingan dan konseling, kemudian bidang apa saja sih bimbingan dan konseling itu, kemudian peran guru BK itu seperti apa, fungsinya lalu apa bimbingan dan konseling itu. Ya, setelah kalian bisa mengetahui semua itu, kalian bisa menentukan nih 4 bidang ini nih yang perlu melakukan bimbingan dan konseling. Ya, jadi tidak hanya anak bermasalah saja, nanti kalian akan mengetahui apakah perlu anak yang berprestasi melakukan bimbingan dan konseling. Ya, kita akan membahasnya nanti. Kemudian kalian akan mengetahui juga fungsinya sebagai apa guru BK di sekolah. Ya, oleh karena itu sebelum kita melakukan hal-hal yang sekiranya kita tidak tahu, kita kenalan dulu dengan guru BK. Oke, siap? Siap. Ibu harapkan kalian bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dalam hal apapun ya, termasuk dalam pembelajaran kali ini, layanan bimbingan praktik kali ini. Tetap semangat, kemudian jangan patah semangat ya. Gali terus potensi kalian ya. Oke. Layanan bimbingan klasikal kali ini yang akan Ibu berikan sesuai tadi pertanyaan di awal ya, apa kalian sudah mengenal atau belum dengan bimbingan konseling yang ada di SMPN 1 Cilacap ini. Nah, berarti topik yang akan Ibu sampaikan kali ini adalah tentang peran guru bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, apa sih yang Ibu jelaskan tadi? Gimana sih, bagaimana sih BK itu di sekolah? Fungsinya apa? Peranannya apa? Tujuannya untuk apa? Untuk anak-anak gitu. Siapa saja yang perlu melakukan bimbingan dan konseling? Itu topik yang akan kita bahas. Siap melakukan layanan bimbingan konseling selama 1 jam? Siap. Siap bertanggung jawab? Siap. Ya, oke. Kalau begitu, Ibu akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Silakan nanti kalian cermati, kalian ambil yang penting-pentingnya ya, dipahami, dicermati, dilihat ya. Ini terlihat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicermati ya. Boleh dicatat yang berbeda sampai sekarang kita akan mengalami jalur apa itu bimbingan konseling sekolah. Apakah kalian sudah tahu apa itu bimbingan dan konseling? Apakah kalian pernah punya masalah dan apakah kalian menggunakan jalur BK untuk bimbingan dan konseling? Nah, sebelum lanjut ke sana, kita harus tahu dulu apa itu bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan pengembangan karir. Bimbingan dan konseling juga membantu mengatasi kelemahan, hambatan, serta masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Selanjutnya, bidang apa saja bimbingan dan konseling di sekolah? Pertama, ada bidang pribadi yang berkenaan dengan masalah pribadi peserta didik. Yang kedua, bidang sosial yang berkenaan dengan kehidupan sosial peserta didik, baik itu dengan teman sebaya, teman antar kelas, dengan guru dan lingkungannya. Yang ketiga, ada bidang belajar yaitu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan akademik, dengan belajar. Dan yang terakhir ada bidang karir. Bidang karir yaitu berkaitan dengan peminatan, bakat dan minat peserta didik. Selanjutnya, lalu apa tujuannya? Tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial, dan sebagai pribadi. Dengan begitu, peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Lalu, fungsi bimbingan dan konseling apa saja?
budaya. Nah, sekarang kita akan tulis. Pertama, silakan kemukakan pendapat kalian mengenai bimbingan dan konseling. Apakah bimbingan dan konseling bermanfaat atau tidak? Yang kedua, apakah kalian datangi bimbingan konseling sekolah untuk menyampaikan permasalahan kalian? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bimbingan dan konseling sekolah untuk permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Jadi apa tadi katanya bimbingan dan konseling itu? Apa katanya bimbingan dan konseling teh? Ada yang tahu? Bimbingan dan konseling adalah proses apa? Proses membantu peserta didik mencapai perkembangannya dalam bidang pribadi, sosial, karir, dan membantu peserta didik mengatasi permasalahan. Permasalahan apa saja? Kesulitan, kelemahan, hambatan yang ada pada peserta didik. Tujuannya apa? Agar peserta didik bisa mencapai perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, sehingga nantinya peserta didik akan berkembang dengan bahagia dan selamat. Gitu ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi peserta didik itu harus sejahtera dan harus bahagia. Ya. Nah, kemudian fungsinya ada berapa tadi? Ada 7. Yang pertama apa? Pemahaman. Yang kedua, preventif. Pemahaman itu seperti sekarang ibu yang lakukan ya. Fungsi dari bimbingan klasikal ini adalah fungsi pemahaman, memberikan kalian pemahaman tentang apa itu BK, peran guru BK itu seperti apa. Dan preventif. Kemudian apa lagi? Pemeliharaan. Kemudian pengembangan. Terus perbaikan. Terus penyaluran, adaptasi, terus penyesuaian. Ada berapa? Ada 7 fungsi BK di sekolah. Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian LKPD ya, yang di dalamnya ada sebuah permasalahan dari kasus Doni. Tapi sebelum itu akan ibu bagi kelompok dulu ya. Ibu akan sebutkan kelompoknya siapa saja. Coba didengarkan ya. Harus diingat. Kelompok pertama ada Airanti, Melvi, Aldi, Aihamidah, Sabil. Ada? Kelompok 2 Ajija, Salwa, Walid, Jana, dan Tarhan. Ada? Kelompok 3 Albais, Felisa, Salsa, Mujiana, dan Raisa. Ada? Kelompok 4 Cahya, Dimas, Dijah, Fresa, dan Fernando. Ada? Oke, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Ya, silakan. Kelompok 1, 2, 3 terserah di mana kalian maunya tempatnya. Silakan bergabung dulu dengan anggota kelompoknya. Setelah sudah siap, itu akan berikan LKPD-nya permasalahannya. Silakan.
Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya selama 10 menit cukup? Oke, silakan dikerjakan. Silakan diskusi ya. Tidak ada. Ya, diskusikan dengan kelompok yang tidak ada masalah pada Doni. Kan dari pertanyaan pertama sudah ketemu mungkin ya. Ini nih. Ada masalah bidang apa? Bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar. Berarti yang tidak ada masalah bidang apa? Ya, sudah ketemu kan? Terus apa yang perlu dilakukan? Ya, masukannya untuk Doni kira-kira apa? Ya, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan ini dari kelompok 2? Ada? Sudah jelas? Jelas semuanya? Oke. Ini dikerjainnya pakai Canva ya? Iya, Bu. Oke. Ya, langsung ditulis nomornya. Nomornya soalnya. Ya, jawabannya nanti dipresentasikan. Siapkan nanti operatornya ya. Yang presentasi di depan kan. Ini udah? Hampir selesai. Paham tidak? Paham. Oke. Tapi kalian sambil kalau masih belum paham, boleh bertanya ya. Kalau kamu bertanya, jangan malu, nanti susah sejalan. Sudah paham? Sudah jelas? Oke, pintar-pintar ya. Ini yang edit Mbak Is. Silakan nih. Mbak Is sudah terbiasa pakai Canva? Belum. Kalau sudah terbiasa enak ya pakai untuk presentasi. Kalau ini mana udah banyak. Monitor. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau begitu kita waktunya untuk presentasi. Siap presentasi ke depan? Siapa yang mau duluan ke depan? Kelompok 4 dulu. Oke, siap kelompok 4 maju ke depan. Ayo maju ke depan. Mau dibacakan? Mau dipresentasi lagi? Oke, siap. Silakan. Ya. Boleh dimulai? Siap? Sudah siap semuanya? Silakan dimulai. Kelompok yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membacakan KKJ yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama saya Cahya dan kedua saya Terado, 3, 4, 6. Baik. Teksnya akan dibacakan oleh saya dan jawabannya akan dibacakan oleh satu. Diskusikan dengan kelompok. Berdasarkan kasus tersebut, Doni memiliki permasalahan dalam bidang apa saja. Sebut
Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya dalam bidang ekstrakurikuler dan pertemanan yang solid. Doni tampaknya memiliki permasalahan dalam bidang belajar dan perilakunya yang masih belum bisa dikatakan baik. Seperti siswa SMP pada umumnya, Doni masih belum mempunyai kendali atas perilaku dan sikap yang ia lakukan, labil dan ragu atas kendalian dirinya sendiri. itu nomor 1. Dan nomor 2, pertanyaannya adalah diskusikan dengan kelompok apa yang tidak ada masalah dalam Doni dalam bidang apa saja. Sebutkan dan jelaskan. Doni dalam bidang ekstrakurikuler dan pertemanan yang solid yang dilakukan Abi. Doni sangat baik dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan banyak meraihkan prestasi-prestasi yang membanggakan tentunya. Dan dalam pertemanan, jika ada teman yang memerlukan bantuan, Doni siap jadi yang pertama membantu temannya tersebut. Untuk nomor 2 ya. Nomor 3, apa yang diperlukan Doni untuk mengatasi permasalahan tersebut? Berdasarkan pernyataan di atas, Doni sepertinya memiliki permasalahan di bidang belajar dan kendali atas sifatnya yang suka usil dan mengajak teman-temannya. Untuk mengatasinya, Doni harus mengetahui bahwa sifatnya kurang baik itu tidak disukai teman-temannya. Maka dari itu, Doni harus belajar tentang diri dan tidak mengganggu teman-temannya. Untuk permasalahan Doni yang kurang dalam bidang belajar, ia harusnya lebih memperhatikan guru yang sedang mengajar daripada memperhatikan teman-temannya. Ketika Doni tidak memperhatikan guru, otomatis dia tidak akan mengerti materi yang disampaikan, dan itu pun akan berpengaruh buruk terhadap dirinya nanti. Baik, sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Silakan jika ada kelompok lain yang mau bertanya, boleh. Siapa? Baik. Baik. Kelompok 3, silakan. Apakah hanya belum BK saja untuk meminta pendapatnya agar permasalahan itu bisa diselesaikan? Nomor berapa ya? Ya, saya bertanya. Enggak. Pertanyaannya umum ya, untuk semuanya mungkin. Apakah hanya guru BK katanya yang bisa mengatasi permasalahan itu? Menurut saya, kalau untuk permasalahan itu bisa dibantu oleh guru-guru mapel yang lain, atau juga dalam yang bidangnya masing-masing yang bisa memberikan solusi untuk itu. Oke, ada lagi sanggahan? Tidak ada. Sudah jelas? Ya. Jadi betul ya, ketika permasalahan itu kalian miliki, tidak hanya guru BK saja yang bisa, tapi ketika kalian bingung boleh datang ke guru BK untuk mengatasi permasalahan itu. Tapi kan banyak di sekolah juga, ada wali kelas, ada guru yang lain, mapel-mapel yang lain yang mungkin berkompeten dalam permasalahan yang sedang kalian hadapi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan saya diakhiri saja. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang sudah siap ke depan? Kelompok 4. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Ini penyajiannya mau dipresentasikan atau dibacakan saja? Dipresentasikan. Sudah dikirim ke Ibu? Sudah, Bu. Bentar, cari dulu ya. Yang ini bukan? Ya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gunawan sebagai pembicara dari kelompok 3 dan saya akan memperkenalkan teman saya sebelah saya. Dan Nama kamu siapa? Farhan. Farhan, oke. untuk yang pertama soal cerita yang akan dibacakan oleh Galisa. Silakan. Diambil saja. Doni merupakan siswa kelas 7 di sekolah menengah pertama. Dia merupakan siswa yang menjadi ketua di kelasnya. Dengan sikapnya yang periang dan mudah tersenyum, namun saat belajar Doni lebih memperhatikan teman-temannya di kelas. Ketika disuruh guru ke depan kelas, Doni langsung menolak
tidak mau. Akan tetapi pada kegiatan ekstrakurikuler Doni sangat aktif dan selalu menorehkan pencapaian yang bagus. Dalam lingkungan sosial di kelasnya juga Doni selalu mengganggu teman kelasnya, selalu membuat usil sehingga teman di kelasnya jengkel. Namun Doni amat perhatian pada teman yang membutuhkan pertolongan ketika ada permasalahan. Dilanjutkan pembacaan soalnya oleh Mau sama silakan. Mau pergantian boleh. Soal nomor 1, diskusikan dengan kelompok dalam kasus tersebut. Doni memiliki permasalahan dalam bidang apa saja, sebutkan dan jelaskan. Langsung dijawab. Jawaban nomor 1, di bidang sosial dan pribadi, dikarenakan Doni selalu usil pada temannya sehingga temannya jengkel. Sedangkan di bidang pelajaran, Doni selalu memperhatikan temannya dan ketika disuruh oleh guru ke depan, Doni menolak. Oke, selanjutnya nomor 2. Siapa Mbak Is yang mau membacakannya? Ya, baca aja. Diskusikan dengan kelompok yang tidak ada masalah Doni dalam bidang apa saja, sebutkan dan jelaskan. Ya, jawabannya. Di bidang karir, dikarenakan Doni selalu aktif dan menorehkan prestasi pada ekstrakurikuler yang dia ikuti. Oke, selanjutnya. Kalisa lagi? apa yang perlu dilakukan dari untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jawabannya yaitu berkonsultasi kepada guru BPK serta meminta saran dan solusi. Oke. Silakan diajukan ke temannya, Mungkin ada pertanyaan, bila ada pertanyaan silakan. Dari kelompok 4 ya. Untuk nomor 2, apakah hanya itu saja permasalahan yang tidak ada dengan Doni? Itu saja. coba digeser lagi ke nomor 2 ya. Nah, jawaban nomor 2 di bawahnya lagi. Nah, ini. Oh, ini yang dijawab. Di bidang karir dan dikarenakan kami selalu aktif dan menekan pada ekstrakurikuler yang diikuti. Di bidang sosial yang menolong temannya ketika ada yang Dan gimana membaca? remaja. Oke. Tambahan mungkin ya, tambahannya ada bidang sosialnya. Ada lagi? Ada lagi, silahkan. Mau lanjut katanya ada lagi. Untuk nomor 3, Nomor 3. Nah, jawaban coba. Tidak bawah. solusi dan saran apa saja yang kami minta Doni kepada guru BPK? Seperti misal apakah dia bisa mengubah sifat usilnya. Dia bertanya ke guru BPK bagaimana caranya. Yang mengajar, Belajar agar bisa fokus belajar dan memperhatikan gurunya dan mengabaikan temannya yang mengajar pendidikan. Oke. Jadi mungkin untuk bidang apa tadi itu bidang sosial? Ya. Tadi jawabannya apa? Mau minta biar dia tidak usil putranya di solusinya. Berarti harus bisa mengendalikan emosinya dirinya ya. Bagaimana caranya agar Doni tidak seperti itu lagi. Kalau bidang belajar Agar bisa meningkatkan konsentrasinya itu seperti apa? Ada lagi yang lainnya? Fernanda, silakan. Bagaimana kalau Doni tidak mau merubah sikapnya? Apakah harus memaksakan? Menurut Rais kelompok 3, kalau Doni tidak mau merubah sikapnya, bagaimana katanya? tidak mau merubah sifatnya. Iya, kalau Doni tidak berubah akan seperti apa gitu kan? Dampaknya apa? Dampak pada pribadi dijauhi teman sudah pasti. Iya. Untuk tidak memperhatikan pelajaran akan
ketika ujian kan susah untuk Oke. mengerjakan. Jadi mungkin akan menjadi hambatan bagi Doni ke depannya. Nilainya akan jelek karena tidak konsentrasi belajar. Kemudian akan dijauhi teman karena Ya. sosialnya kurang, karena sering Iya. usil ke temannya. Itu mungkin katanya. Bisa diterima? Ya. Oke, ada lagi? Beda. Ada tuh. Dede Melvi. Silakan Dede Melvi. Apakah bimbingan konseling hanya mengatasi siswa yang bermasalah saja? Gimana jawabannya kelompok 3? Tidak, Bu. Tidak. Tidak hanya bermasalah saja, tetapi misalkan ada yang curhat Iya. atau meminta ada misalkan hambatan dari misalkan pelajaran atau ingin merubah sikapnya Iya. seperti apa, itu ke guru BK. Iya. Seperti itu. Karir boleh tidak? Misalnya dia udah berbakat, dia udah berprestasi, Bisa. boleh konsultasi. Bisa. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, cukup. Silakan Al-Bais. Bila tidak ada pertanyaan, mohon maaf tidak ada kesalahan. Bila cukup walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya. Dari sekian kegiatan yang telah kita laksanakan nih anak-anak ya, tadi dengan kita berdiskusi, kemudian kita presentasi tentang topik pelayanan kali ini, yaitu peran guru BK di sekolah. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan dari pertemuan kali ini, merefleksikannya? Oh iya, Cahaya, silakan. Boleh Cahaya mau berdiri atau duduk saja? Boleh berdiri, boleh. Oke, silakan Cahaya refleksikan kegiatan hari ini yang kita telah laksanakan ya. Kesimpulannya apa dari sebuah kegiatan yang telah kita lakukan? Silakan. Alhamdulillah setelah di bimbingan konseling kali ini, kami jadi dapat mengetahui bidang apa saja yang bisa diselesaikan oleh BK. Dan kami bisa lebih memanfaatkan BK dengan baik dan secara maksimal, dan bisa menjadi dasar supaya kami bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Cahya. Silakan duduk kembali. Ya, jadi bimbingan kali ini kesimpulannya mudah-mudahan kalian ke depannya bisa menggunakan, bisa melaksanakan bimbingan dan konseling dengan maksimal, tanpa rasa takut lagi, tanpa rasa malu lagi ya. Jikalau kalian memiliki permasalahan yang perlu dilakukan bimbingan, silakan datang saja ke ruang BK ya. Langsung kalian mau curhat mau apa silahkan, jangan malu-malu karena BK itu bukan polisinya sekolah, betul tidak? Bukan guru penghukum ya. BK itu temennya kalian, temennya peserta didik. Ada beberapa pertanyaan di sana. Apakah yang masuk ke ruang BK itu anak dari masalah? Bu, kirim yang udah mah. Ya. Kalau sudah diisi Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas nanti ya. Kira-kira ini topik selanjutnya mau apa ya? Kita tentukan nanti. Nah, sebelum kita akhiri layanan bimbingan klasikal ini, alangkah baiknya sebelum istirahat kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Belajar berarti mulai. Beri salam.